Saya Fauzan, saya mengajak generasi muda untuk mempertebal nasionalisme dengan belajar sejarah. Saya Fauzan, umur saya sekarang 35 tahun dan saya adalah guru sejarah. Saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya sebagai seorang guru pastinya dan bagaimana perjalanan saya menjadi guru. Saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara, dari seorang ayah yang berstatus sebagai ASN dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Kami menyebut keluarga kami dengan istilah Pandawa 5. Kenapa Pandawa 5? Karena memang kami semua laki-laki semua gitu ya, dan saya paling tua. Jadi ayah saya memang sangat suka dengan tokoh-tokoh pewayangan seperti itu ya. Mungkin saya ingin bercerita tentang bagaimana awal karir saya menjadi guru ya. Saya ingat kurang lebih tahun 2005 ya, 2005 ketika itu saya dengan adik saya berjarak 3 tahun ya, termasuk dengan adik saya yang kedua berjarak 3 tahun. Jadi saya dulu waktu sudah lulus SMA dan mau masuk kuliah dengan kondisi yang sama. Adik saya mau masuk SMA dan adik saya yang kedua mau masuk ke SMP. Saat itu pekerjaan seorang ASN sekitar tahun 2005 mungkin pekerjaan yang belum banyak diminati, nggak seperti sekarang dengan gaji yang ya bisa dikatakan mungkin nggak seberapa ya. Ayah saya sebagai guru ASN sudah dari tahun 80-an, jadi betul-betul sangat merasakan bagaimana pontang-pantingnya dalam melanjutkan kehidupan, dalam meneruskan sekolah anak-anaknya dengan ya biaya yang seadanya seperti itu. Tahun 2005 tadi adalah tahun-tahun yang bisa dikatakan agak sulit bagi orang tua saya karena dalam waktu bersamaan adik saya dan adik saya yang kedua itu melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Adik saya yang kedua mau masuk ke SMA dan adik saya yang berikutnya mau masuk ke SMP. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh ayah saya pada saat itu. Sehingga sebenarnya yang dikorbankan adalah saya. Kenapa? Karena saya mau masuk perguruan tinggi yang notabene bukan pendidikan wajib. Maka pada saat itu orang tua saya bercerita, "Nak, kalau kamu nggak masuk negeri, kayaknya kamu akan mengundur dulu deh kuliah 1 tahun." Karena prioritas orang tua saya adalah adik-adik saya seperti itu. Ya, dan akhirnya dengan lapang dada saya harus menerima keputusan tersebut. Tapi tetap saat itu saya ikut SPMB tahun 2005 dan dilalahnya adalah alhamdulillah saya diterima di salah satu universitas negeri yang ada di Jakarta. Dengan SPMB itu kan berarti mahasiswa yang kuliah di sana itu dengan biaya yang sangat murah seperti itu. Dan dengan kisaran bayaran yang sudah diketahui berapa per semesternya, uang pangkal dan sebagainya, dan alhamdulillah orang tua saya menyanggupi dan saya bisa langsung lanjut ke perguruan tinggi negeri. Bersama dengan adik-adik saya juga sekolah di level-level di bawah saya. Saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Sejarah. Dan bagaimana perjalanan saya menjadi mahasiswa di UNJ jurusan sejarah pada saat itu juga nggak gampang. Karena saya dihadapkan dengan pilihan, saya sebenarnya juga saya tuh juga belum mau jadi guru sebenarnya. Walaupun saya SMA sudah suka pelajaran sejarah, jadi saya memilih jurusan yang memang mata pelajaran yang saya sukai. Nah, masalah itu muncul ketika saya masuk semester 1 dan semester 2. Saya merasa mungkin culture shock gitu ya, atau terkaget dengan budaya baru yang ada di sana seperti itu ya. Dan membuat dua semester di FIS Ilmu Sosial UNJ itu juga masa-masa yang sulit bagi saya karena memang saya masih ingin untuk kuliah di tempat yang saya sukai sebenarnya. Saat itu yang saya sukai adalah ilmu komunikasi ya. Tapi 2 kali mencoba SPMB di tahun-tahun berikutnya saya tidak diterima ya. Seperti itu, saya sempat cuti selama 1 semester untuk bisa ikut SPMB di tahun berikutnya. Ya mungkin takdir berkata lain ya. Akhirnya mungkin inilah jalan terbaik bagi saya. Ya saya harus kuliah di UNJ dan sampai selesai seperti itu. Sempat cuti di UNJ sekitar 1 semester. Saya juga banyak merenung dan ketika 2 kali SPMB saya gagal. Ya saya akhirnya mau mencoba untuk membuka diri terhadap mungkin takdir saya ya. Dan beruntunglah saya disupport sama circle teman-teman saya juga mensupport saya sehingga
akhirnya pun secara psikologis saya mengalami banyak bantuan seperti itu, dan akhirnya lama-lama kebetahan itu mulai ada gitu ya. Termasuk ternyata mendalami ilmu sejarah gitu. Ilmu sejarah ternyata cukup mengasihkan. Saya pernah membaca satu buku yang mungkin titik balik saya menjadi orang yang sangat suka sejarah adalah buku dari Sohobgi berjudul Catatan Seorang Demonstran, yang banyak melihat realitas kondisi masyarakat Indonesia yang sangat hancur pada saat itu, ya, dan itu sangat relevan dengan kondisi saat ini. Mungkin yang pernah baca tahu sosok Sohobgi itu seperti siapa ya? Dia seorang aktivis mahasiswa tahun 66 yang banyak vokal terhadap permasalahan-permasalahan bangsa pada saat itu. Di situ mungkin titik balik saya menyukai sejarah, karena memang ternyata banyak permasalahan masa kini itu relevan ya, 10-20 tahun yang lalu gitu. Jadi apa yang terjadi di tahun lalu sebenarnya masih relevan dengan kondisi saat ini. Ini membuat saya akhirnya tertarik deh dengan sejarah seperti itu. Menjadi guru pun sebenarnya niatnya belum 100% ya, karena memang belum terpanggil gitu ya, mungkin ya seperti itu, dan belum terbiasa. Tapi memang saya melihat tahun 2007 atau 2008 pada saat itu ya banyak permasalahan-permasalahan bangsa gitu ya, yang memang sangat ruwet gitu ya, masalah korupsi, kenaikan BBM segala macamnya. Saya jadi akhirnya sempat merenung gitu ya, ini keadaan seperti ini siapa yang bisa merubah ya? Seperti itu. Dan saya ingat salah satu kata dari Soekarno mengatakan bahwa berikanlah saya 1000 orang tua, maka saya akan mengangkat Gunung Sumeru beserta akar-akarnya. Tapi berikanlah saya 10 orang pemuda, maka saya akan mengubah dunia. Kata-kata itu tersentak dalam batin saya bahwa dengan melihat kondisi bangsa yang semeraut pada saat itu perlu sosok generasi yang bisa meluruskan, memperbaiki situasi ini. Dan siapa generasi tersebut? Ya adalah anak-anak muda gitu. Mungkin di sini saya akhirnya punya panggilan moral saya menjadi sebagai guru adalah saya ingin menjadi guru yang ternyata anak-anaknya nanti itu bisa mengubah Indonesia dalam 10-20 tahun ke depan, seperti itu. Itu mungkin panggilan moral saya sebagai seorang guru seperti itu. Dan mengapa harus menjadi guru sejarah ya? Karena orang belajar sejarah itu puncaknya kemana sih? Orang belajar sejarah itu puncaknya adalah dia mengenal identitas diri sebagai suatu bangsa gitu ya, mengenal diri dia itu siapa. Dan saya melihat bahwa generasi muda saat ini banyak yang permasalahan segudang yang meliputinya. Ya, banyak anak muda yang terjebak dalam kehidupan hedonisme, bermewah-mewahan, ya, sampai nggak ngerti siapa dirinya, siapa jati diri bangsanya, termasuk mengagungkan budaya dari luar gitu ya. Dan ini kondisi yang membahayakan bagi bangsa kita 20-30 tahun ke depan, ketika bangsa kita dipimpin oleh generasi muda yang nggak ngerti diri dia siapa dan nggak mengerti mau kemana, seperti itu. Dan mengapa generasi muda sekarang banyak yang krisis jati diri? Karena dia nggak ngerti siapa dirinya dan kemana dia mau melangkah dan untuk apa dia ada gitu loh. Nah, makanya sejarah itu mengobati itu semua. Saya menganalogikan orang belajar sejarah itu seperti orang yang pulang kampung setiap momen lebaran gitu ya. Kenapa sih orang berbondong-bondong untuk pulang kampung ke negeri asalnya? Salah satu didorong rasa kecintaan, seperti itu. Ya, jadi ketika generasi muda kembali kepada jati diri bangsanya, dia tahu siapa dirinya, ya, dia tahu kemana dia akan melangkah, ya, maka disitulah sejarah memainkan peran untuk bisa memperbaiki moral generasi-generasi muda, ya. Kedepan Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang bisa jadi secara intelektual dia bagus, tapi juga punya jati diri sebagai bangsa yang kuat. Nah, itu harapan saya. Saya pernah mendengar satu pepatah kuno mengatakan bahwa jika ingin menghancurkan suatu bangsa, maka hancurkanlah dulu ingatan sejarahnya. Jadi gampang untuk menghancurkan suatu bangsa, dihapus memori dia tentang siapa dirinya, siapa bangsanya, dengan mudahnya generasi muda itu bisa dikuasai oleh kekuatan lain. Dan berdasarkan pengalaman itulah akhirnya ya saya memantapkan diri sebagai guru sejarah. Ya dalam proses berikutnya saya banyak melamar ke sekolah-sekolah. Saya pernah mengajar di berbagai macam sekolah yang memiliki karakter yang beragam, ya, dan karakter anak-anak yang ternyata berbeda-beda, ya. Ada sekolah yang memang anak-anaknya tuh disiplin, ketika guru sudah datang itu langsung semua diam, dan ada sekolah yang memang ketika guru sudah datang pun juga kita harus mengkondusifkan dulu anak-anak supaya diam, seperti itu. Tapi bagi saya itu suatu hal yang unik ya, karena memang murid itu punya keragaman dalam dalam karakter, ya, dalam background dan sebagainya, dan itu tidak mempengaruhi kualitas saya dalam mendidik pastinya. Tapi yang terpenting adalah dengan banyak mendidik generasi-generasi muda yang
menurut saya mempunyai kemampuan ya dalam mengubah wajah Indonesia di masa depan ya. Belajar sejarah bagi saya itu sangat penting bagi mereka, untuk mereka ya, karena memang mereka lah yang memang punya kemampuan lebih untuk bisa memperbaiki bangsa kita di masa yang akan datang. Disitulah walaupun ya mungkin saya juga tahu ya, mungkin ketika mereka setelah selesai dari sekolah SMA gitu ya, mereka bisa menjadi orang-orang yang seperti apa dan bagaimana. Tapi saya ingin tetap canangkan ke dalam sanubari mereka adalah ya, jangan pernah melupakan Indonesia ya. Bagaimana caranya supaya tidak melupakan Indonesia? Ya belajar sejarah. Karena agak sanksi saya orang punya nasionalisme tapi nggak belajar sejarah ya, atau bahasa lainnya adalah tanpa belajar sejarah nasionalisme itu nggak akan sempurna. Itulah kenapa harus penting dalam belajar sejarah. Dari 2009 sampai 2022 ya, lebih dari 10 tahun ya saya mengajar sejarah dengan keunikan latar belakang anak yang berbeda-beda pastinya. Apapun itu, suatu hal yang terus saya ulang-ulang kepada murid-murid saya adalah terserah kalian mau menjadi apa setelah lulus dari SMA ya. Mau jadi pengusaha, mau jadi kerja kantoran, mau jadi siakat apapun dan sebagainya ya. Ketika Anda sudah memetik ilmu yang dalam, yuk baliklah kembali ke negeri kita ya, dan berikan apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa memperbaiki bangsa kita. Itu yang saya titip pesan kepada anak-anak muda. Jadi jadilah anak-anak muda yang tidak lupa dari mana akarnya gitu ya. Kalian boleh tumbuh menjadi pohon yang beraneka ragam, tapi nggak boleh lupa akar di mana kita tinggal dan bernafas, yaitu di Indonesia. Dan saat pembelajaran di awal-awal saya mengajar, saya selalu menyampaikan quotes menarik. Salah satunya adalah quotes dari Soekarno ya. Janganlah kalian melihat masa depan dengan mata buta. Apa yang dengan mata buta ya? Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Jadi melihat masa depan itu kita harus tahu ya apa yang terjadi di belakang. Ibarat kita naik motor, kita punya kaca spion. Anggaplah kaca spion itu adalah sejarah gitu ya. Jadi kemana kita melangkah, kita bisa berhati-hati ya. Karena itulah salah satu esensi dari belajar sejarah, supaya kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Sebenarnya banyak kesalahan mungkin orang-orang dalam belajar sejarah ya, sehingga wajar sejarah itu bukan menjadi mata pelajaran favorit, dianggap sebelah mata dan sebagainya ya. Karena memang selama ini tidak sedikit mungkin guru ya, atau mungkin orang yang belajar sejarah itu yang fokus pada hal-hal bersifat hafalan. Siapa nama pahlawan, tanggal, peristiwa, itu memang sesuatu yang sebenarnya nggak penting dalam belajar sejarah ya. Kalau saya ditanya mungkin juga saya nggak hafal banget tuh siapa tokoh-tokoh sejarah, tanggal-tanggal khusus, saya nggak hafal. Tapi terpenting adalah bagaimana keterampilan dalam mencari makna dalam belajar sejarah, itu yang terpenting. Karena makna ini yang akan relevan ya dalam situasi saat ini dan juga masa depan ya. Karena apa yang terjadi di masa lampau itu pasti berulang di masa kini dan masa depan. Walaupun berulang itu adalah dalam arti polanya ya, bukan peristiwanya, seperti itu. Sebenarnya historical skill atau keterampilan sejarah itu juga sebenarnya kalau mau dilihat lebih luas banyak dipakai dalam multidisiplin ilmu pengetahuan. Teman-teman mungkin tahu ya, kalau misalnya orang ke dokter itu kan dokter selalu melihat riwayat penyakit pasien gitu ya, punya big data mengenai hal itu gitu ya. Bagaimana kepolisian ya, kepolisian ketika dia mau mengungkap tindakan kriminal, dia mengumpulkan bukti, jejak-jejak ya, itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan gitu ya. Dan juga kalau teman-teman tahu tentang profesi pengacara pun juga membutuhkan historical skill tadi ya, bagaimana seorang pengacara juga mengumpulkan bukti-bukti, jejak-jejak gitu ya oleh kliennya sebagai penguat statement dia dalam pengadilan, itu juga dilakukan. Jadi sebenarnya memang keterampilan sejarah, yaitu diakronik yang mengumpulkan bukti-bukti secara kronologis, juga banyak dipakai dalam disiplin ilmu. Jadi sehingga sebenarnya nggak rugi ya belajar sejarah ya, semua pasti bisa diterapkan skill-skill itu. Saya Fauzan, saya mengajak generasi muda untuk mempertebal nasionalisme dengan belajar sejarah. Cafe Pedagogik,
nos enseñó. Ngopi, ngobrol pintar bareng Bapak Ibu Guru.